Kapiri, kelas A1, semester 1, Fakultas Keperawatan. Saat ini saya akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakainya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Selain itu, menurut hubungan pembicaraan lawan, bicara orang yang dibicarakan, sekaligus medium pembicaranya, seperti yang sudah sempat disinggung pada pembahas sebelumnya. Secara umum, pemakai bahasa Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu baku dan tidak baku. Pengguna bahasa baku tentu saja digunakan saat situasi resmi seperti rapat, belajar di dalam kelas, dan lain sebagainya. Sementara pengguna bahasa tidak baku seperti di rumah, sendiri atau di pasar. Pengkategorikan ragam bahasa ini dapat diwakili dari tinjauan media atau sarannya yang mana meliputi ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa dihasilkan oleh alat ucap dengan unsur fonem di dalamnya, sementara ragam bahasa tulisan dihasilkan dengan tulisan atau rangkaian huruf sebagai komponennya. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Bahasa resmi di kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. 2. Bahasa pengantar pendidikan di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. 3. Bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. 4. Bahasa media massa penyimpanan berita lawan media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. 5. Bahasa pembangunan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pembangunan dan pelestarian budaya nasional. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan ini tertuang pada pasal 36 UUD 1945. Kedudukan bahasa ini resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambung kebanggaan nasional, lambung identitas nasional, sarana pemersatu suku bangsa, dan alat komunikasi antar budaya daerah. Kedudukan diartikan sebagai status relatif, bahasa sebagai sistem lambung nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyiapkan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna bahwa pengaruh. Artinya, kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat membawa pengaruh utama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan SPOK.
Biasanya kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan, penelitian, skripsi, tesis, disertai oleh, dan sejenisnya. Sekian pembahasan dari saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya April Kapiri mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di UNPI. Info lebih lanjut teman-teman bisa cek link di bawah ini.